Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Bang Brek, mengungkap tentang penyakit yang saya alami ini, yaitu asam lambung dan kecemasan berlebih atau yang disebut anxiety disorder. Nah, jadi ini cerita ini saya akan menceritakan tentang menuju kesembuhan walaupun sensasi masih mencolek-colek. Ya dibilang nggak sembuh 100% lah ya, tapi udah bisa keluar rumah, aktivitas dan bekerja lah ya. Bisa dibilang kesembuhan itu emang dari diri kita sendiri ya. Jadi dulu itu nih saya sering banget sih namanya gelisah, kayak cemas, kalau dibilang itu panic attack. Nah itu dulu dalam sehari itu ya, itu panic attack pasti ada datang. Pokoknya setiap hari itu panic attack pasti ada. Misalkan ya saya keluar rumah ya, tiba-tiba kayak dada itu kayak kecekek, nyesek gitu ya, langsung panik kan. Lah ini gua kenapa? Nah itu saya tuh sono lah sini menghindar dari tempat itu. Ya tiba-tiba berapa menit kemudian tuh reda, pokoknya kayak takut, kayak serangan jantung gitu lah ya. Cuman kalau serangan jantung ya saya udah cek udah berobat gitu ya, tapi normal-normal aja jantung. Nah di sini saya bingung kan ya. Oh, pas saya lihat motivasi lah ya di YouTube ya, oh ini namanya panic attack, kecemasan berlebih gitu. Apalagi tuh kayak saya nih telat makan ya, itu udah gemeteran tuh, pasti tuh panic attack nongol telat makan. Oh buru-buru lah saya nyari, kalau di jalan ya saya nyari warteg apa gitu ya, penting saya harus makan lah. Nah di situ selesai habis makan tuh berapa menit kemudian tuh enak lagi kayak gitu. Pokoknya gue salah makan aja gitu, panik pas itu. Ya mungkin emang dari diri kita sendiri, misalnya kita terlalu memikirkan penyakit yang kita alami gitu. Misalkan makan mantang, bener sih emang ada ya ibaratnya makan mantang itu emang harus, cuma jangan terlalu mantang banget. Nah kalau mantang banget makan dikit kayak badan kita bisa kurus ya. Kalau bisa mah kita emang harus banyak makan sih ya, biar badan kita tuh ada isinya. Pokoknya dulu saya ngalamin panic attack itu tuh berkali-kali. Cuma nah pas udah selama setahun lebih ya, setahun lah pas itu ya, itu yang namanya panic attack itu udah saya nggak alamin lagi. Nah di situ mungkin emang udah hilang ya panic attacknya. Jarang lah saya ngalamin panic attack kayak takutan gitu kan. Nah dalam cerita saya ini itu sensasi terakhir, walaupun saya udah bisa aktivitas udah normal lah ya, cuman kan sensasi masih ada yang nyolek. Nah ini sensasi terakhirnya kayak mata ngeblur, bukan lah, mata kayak rabun jauh lah, gimana ya, masih pernah lah ngerasain rabun jauh. Jadi kita mandang sesuatu itu dari dekat itu jelas, cuman kalau dari jauh itu nggak jelas, itu rabun jauh. Nah kayak gitu. Nah udah gitu sensasi terakhirnya, nah kedua itu kayak males mandi. Jadi ini kayak mandi itu bukannya badan
segar. Kalau orang-orang kan kalau belum punya penyakit ini kan mandi itu seger ya. Kalau pas punya penyakit itu mandi jadi lemas gitu ya, badannya jadi gak enak. Mandi bukannya seger, cuma badan gak enak, jadi kayak ngerasa gitu kayak takut mandi itu. Cuman kalau udah gerah, wah pasti mandi lah kita, udah harus mandi, soalnya nggak lengket kan badan kalau nggak mandi. Nah kedua, yang ketiga itu pokoknya pandangan itu tiap sore itu ya kayak semacam nggak nyata gitu. Kalau sore sampai malam tuh ya nggak nyata banget itu. Yang nggak nyatanya nggak terlalu gimana ya kalau dibilang ya pokoknya badan itu kayak seakan-akan tuh kayak lemah gitu, pandangan ngeblur, kayak nggak nyata. Itu kalau sore sampai malam aja. Cuman kalau pagi ya nah, badan tuh enak, fit. Apalagi kalau punya, kayak saya saranin aja kalau yang punya penyakit ini sering berjemur di pagi hari, karena manfaatnya banyak ya, kalau menjemur di pagi hari itu. Kayak misalnya kayak keliengan harus tuh berjemur. Nah di situ saya mengalami yang namanya kesembuhan, tapi nggak terlalu sembuh 100% lah ya itu. Pokoknya kita harus ngadepin penyakit itu dengan sabar, ikhlas, harus banyak rileks. Kalau misalnya sensasi datang ya kita buka, kalau punya HP kita buka YouTube aja, lihat motivasi di YouTube tuh. Kalau bisa tuh beli headset buat dengerin kalau kita di luar rumah tuh, supaya kita nyaman, tenang, kita dengerin motivasi kayak gini lah, motivasi. Ya itu bisa buat diri kita tenang lah, walaupun sensasi mencolek terus. Ya intinya emang di sini tuh penyakit tuh perlu waktu, dia butuh waktu lah untuk menyembuhkan sendiri gitu. Yang saya bilang tadi awalnya kan saya panic attack itu siap datang itu ya, siap hari itu datang panic attack. Tapi pas udah setahun kemudian tuh jarang panic attack. Malah itu sensasinya ya udah dibilang keluar rumah udah inilah, kalau pagi sampai sore aman lah. Cuman kan terkadang masih nyolek-nyolek yang tadi saya bilang. Nah yang saya rasain paling terakhir itu takut keluar malam gitu saya. Jadi kalau keluar malam itu kayaknya awang gitu, gimana gitu, gak enak lah kalau keluar malam. Apalagi naik motor, berkendara. Itu aja lah pokoknya kesembuhan itu dari diri kita sendiri, kita harus lawan. Cuman kalau emang udah dilawan masih tetap nyolek ya boleh pulang lah ke rumah, karena di rumah itu emang yang paling nyaman ya kalau saya bilang ya. Apalagi di kamar gitu kan main HP, karena tempat ternyaman itu ya di rumah. Apalagi kalau di rumah kan banyak anak saudara, jadi kalau ada apa-apa kan bisa dibantu sama keluarga. Ya tenang lah di rumah. Cuman kan kalau kita keluar sendiri ya kan, wah udah dak hidup aja kan. Ntar kalau saya keluar rumah, saya kenapa-napa, pingsan di jalan, apa di jalan, saya nggak tahu nih apa. Nah makanya kalau di luar rumah itu kita harus bawa KTP, karena KTP itu penting. Jadi kalau ada apa-apa udah siap di dompet atau di kantong gitu ya kan,
kita ketahuan kalau ada apa-apa, kita pingsan apa, kita bisa diantar ke rumah karena apa, ada identitas kita gitu. Makanya KTP itu penting ya. Kalau menurut saya sih enggak, itu mah hanya permainan pikiran kita aja. Bukti nggak kenapa-napa, kita nggak kenapa-napa, itu hanya permainan pikiran aja. Kita keluar rumah takut, sono sini takut ya, ntar pas keluar rumah ya emang ya sensasi itu ada, cuman kita nggak kenapa-napa, makanya bingung gitu. Itu hanya permainan pikiran aja. Makanya kalau lebih nyaman ya bawa KTP lah, identitas kita. Kalau bisa ngajak, kalau emang sendiri itu ya, kalau bisa ngajak kayak saudara atau teman gitu. Jadi buat pikiran kita dan hati kita tenang aja kalau ada tempat. Ya tau kenapa lah, pokoknya tenang aja gitu. Ya kalau bisa sih ya itu emang perlu waktu lama ya. Kalau bisa kita harus jaga kesehatan ya, jangan lupa makan jangan sampai telat lah kalau bisa, yang punya penyakit asam lambung ya nanti juga bakal sembuh sendirinya tanpa obat. Saya juga tanpa obat tapi